Ada upaya untuk tidak mengikutsertakan Anies atau mengeliminasi Anies dari Pilkada Jakarta. Oke. Nah, ini gimana itu ceritanya? Pulang dari pertemuan itu, kemudian Surya Paloh berbicara kepada beberapa orang dekatnya di Nasdem Tower begitu untuk memikirkan kembali dukungannya terhadap Anies. Intinya bahwa memang sudahlah di Jakarta ini kita satu saja dan sudah menyebut nama ya Cak ya, bahwa Kim itu mendukung Ridwan Kamil. Ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang berdua begitu, dan Prabowo menyampaikan bahwa ada keinginan untuk memenangkan pilkada secara mutlak lah di beberapa daerah. Halo, jumpa lagi bareng Bocor Alus Politik sama gue Raymondus Rika. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Francisca Krisi Rasana. Halo. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Husein keringetan. Teo netizen. Habis makan bubur pedes deh. Oh, bukan dari bengkel Sen ya. Sedang perbaikan. Nah, sebelumnya nih, kita ada pesan-pesan sponsor dulu. Silakan, Cak. Buat Mainkan. teman-teman yang ingin baca laporan Tempo, silahkan klik di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Bagi kalian yang suka baca majalah Tempo versi cetak, kalian juga bisa beli di marketplace. Linknya ada di bawah ini juga. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus mendukung jurnalisme berkualitas dengan mengklik tombol subscribe YouTube Tempo.co yang ada di bawah ini. Main apa kita? Yang lagi panas. Panas terus. Panas, Apa ini? karena Apa kita ini? habis makan bubur jadi panas. Takut panas ya. Iya, iya, iya. Mainin aja penjegalan di pilkada-pilkada ini. Pilkada ya, Jilid terutama 2 nih. terutama DKI ya. Ya. Terutama DKI. Bukan DKI lagi sih, Jakarta lah. Jakarta. Karena ibu kota udah pindah. Iya, ya tapi kan? belum keluar ini. Ibaratnya kalau kata orang Sumatera banyak bajing loncat. Enggak, tapi sudah tidak lagi menjadi ibu kota Ya. gitu kan, tapi pilkadanya tetap panas tetap karena jadi akuarium sorotan. politik nih ya. Iya, iya, Meskipun ibu kotanya di sana kan belum jadi epicentrum kekuasaan Indonesia, ya, kekuasaan politik. begitu Oke. kan. Apa yang terjadi kalau gitu dalam rangka pilkada Jakarta ini? Nah, C. informasi yang kita dengar Heeh. belakangan ini memang Jakarta ingin dibikin kotak kosong atau kemenangan mutlak gitu ya, oleh kemenangan atas calon yang didukung oleh Kim Plus. Nah, kalau kemarin ada Kim, sekarang ada Kim Plus gitu Kim ya. ini adalah Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran dan juga didukung oleh Jokowi begitu ya. Kenapa disebut Kim Plus, bukan plus ya? Karena ada partai-partai tambahan di luar Kim yang sudah mendukung Prabowo Gibran sebelumnya. Jadi kan dulu ada partai-partai yang parlemen ya, kan ada Demokrat, kemudian ada PAN, ada Gerindra, ada Golkar. Nah, sekarang ini ada tambahan Nasdem, PKS, dan kemungkinan Ya. opsi PKB akan masuk Masuk. ke Kim Plus itu gitu untuk mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, termasuk soal pemilihan gubernur gitu dan pemilihan kepala daerah lah. Apa yang terjadi? Karena perkembangan terakhir kan dua kuda pacu dalam pilkada Jakarta atau pemilihan gubernur Jakarta, satu Anies Baswedan Ya. dan yang kedua adalah Ridwan Kamil, Betul. ya kan? Nah, apa yang terjadi pada dua kuda pacu ini gitu sehingga agak panas nih situasi di pilkada Jakarta itu. Ada upaya untuk tidak mengikutsertakan Anies atau mengeliminasi Anies dari Pilkada Jakarta. Oke. Nah, ini gimana itu ceritanya? sebetulnya kabar ini panas ketika Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di hari Jumat lalu ya, minggu lalu di awal Agustus gitu. Jadi ada pertemuan Surya Paloh dan Jokowi di Istana Negara selama 1,5 jam, jam 5 sore mulainya. Dan pertemuan itu tertutup gitu ya. Wartawan istana pun tidak tahu kalau ada pertemuan itu. Nah, ini wartawan istana nggak tahu, lu bisa tahu dari mana? Dari langit. Ini wartawan bocor halus soalnya. Kan kita wartawan bocor halus, Pak. Bukan Artinya wartawan istana. ada petinggi Ya. partai yang mengetahui pertemuan itu dan Ya. cerita ke lu ya. Ya, ada petinggi partai dari internal Kim lah ya, dan ada beberapa informan dari lingkar dekat istana yang menceritakan itu gitu. Nah, apa isi pertemuan itu? Sebetulnya pertemuan Surya Paloh dan Jokowi itu membicarakan hal-hal yang umum biasanya, tapi kemudian ada pembicaraan soal satu hal soal pilkada gitu, bahwa Jokowi meminta agar
kali ini Nasdem atau Surya Paloh gitu ya tidak lagi berseberangan dengan Jokowi atau dengan calon yang didukung Jokowi di Pilkada 2024 ini yang akan berlangsung November, termasuk di Jakarta. Nah, backgroundnya adalah Nasdem ini kan sudah mendeklarasikan untuk mendukung Anies duluan kan sebelumnya gitu. Lalu sepulang dari pertemuan itu kemudian Surya Paloh berbicara kepada beberapa orang dekatnya di Nasdem Tower begitu untuk memikirkan kembali dukungannya terhadap Anies gitu. Nah, sebelum Surya Paloh bertemu dengan Jokowi itu sebetulnya di hari yang sama di siang hari tuh Kang Sen Surya Paloh memanggil Anies di Nasdem Tower gitu ya di lantai 20. Mereka berbicara apa isi pertemuan itu, Cik? Ya, mereka berbicara beberapa waktu gitu ya. Lalu Surya Paloh menyampaikan soal keresahannya terhadap satu kasus hukum gitu yang kemungkinan akan berdampak terhadap Nasdem gitu. Lalu tunggu nih sebelum yang masih nyala Sen, kayak dejavu ini ya Sen ya. Iya. 2022 2023 ketika pemilu presiden itu kan begini juga nih yang dialami Nasdem nih. Gimana tuh Sen? Iya, harusnya ya Nasdem ini sudah lebih tambah lah, ibaratnya ikan salmon kan sudah lompatin berbagai macam arus kan begitu. Apalagi kan ini beruangnya sudah pengen berganti begitu kan. Kenapa harus takut dengan tekan-tekanan itu kan? Apakah karena memang yang kasusnya SCL yang sedang dipersidangkan itu atau faktor-faktor lain gitu. Tapi menurut gua ya, ini analisa lagi-lagi ya. Ini kok partai masih tahan aja sih ditekan-tekan begitu padahal seperti gua bilang di awal Oktober kan sebentar lagi ya, apa yang ditakutkan berapa begitu. ya? 3 bulan, ya, 4 bulan lagi 4 bulan lagi ya. Apa yang ditakutkan? Masalahnya Nasdem kan akan menggelar kongres Nasdem ya. Oke. Itu kenapa, Ci? Hubungannya apa? Artinya situasi di internal Nasdem dengan tekanan-tekanan yang datang dari luar itu. Tentu saja kalau pembicaraan dari internal Nasdem dan beberapa kolega yang berkontak dengan politikus-politikus Nasdem atau elit-elit Nasdem ya, ada kekhawatiran ketika kongres Nasdem terjadi kemudian Surya Paloh didongkel karena beberapa masalah gitu ya, termasuk salah satunya masalah hukum gitu ya. Nah, kemudian ini Surya Paloh atau Nasdem kemudian harus smooth mungkin untuk membawa partai ini sampai Oktober nanti gitu agar tidak terlalu berseberangan dengan orang yang paling berkuasa atau Jokowi saat ini gitu. Kenapa gua tadi menyebut dejavu karena gua juga tuh bersama kalian juga ya menulis bagaimana dinamika jalan terjal yang harus ditempuh oleh Anies dan juga Nasdem ketika menjelang pemilu 2024 yang lalu. Gitu kan. Kasus hukum yang dihadapi oleh Anies di KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi soal penyelenggaraan Formula E ya pada waktu itu, terus kemudian bisnis-bisnis Surya Paloh gitu kan yang ditulis oleh juga Cica segala ya macam kan, ya. ada tekanan-tekanan tertentu. Jadi gue merasa ini kok dejavu atau memang itu pola lah yang dipakai oleh rezim yang sekarang untuk dukungan itu. Ya, kalau orang-orang di sekitar Surya Paloh memang membaca ini cara yang sama yang digunakan saat Pilpres 2022-2023 lalu gitu ya, bahwa ini pola ini masih berlangsung dan dihidupkan lagi gitu, cara-cara yang sama begitu ya, melobi dengan cara mengajak bertemu, kemudian tiba-tiba kasus hukum hidup dan segala macam. Gue ingin nambahin Kang, sebetulnya pangkal permasalahan adalah di deklarasinya Anies itu. Nah, deklarasi ini yang deklarasi yang Nasdem itu ya. Deklarasi itu jarak waktunya tidak terlalu jauh dengan kedatangannya Kaisang ke kantor Nasdem begitu ya. Nah, tiba-tiba nggak lama setelah itu Nasdem deklarasi Anies. Nah, deklarasinya ini tanpa memberitahu partai-partai lain, dalam arti kan Nasdem sudah menyatakan mendukung Prabowo kan, Surya Paloh sendiri bilang seperti itu. Nah, Nasdem ini tidak memberitahu Partai Gerindra lah. Disitulah timbul suasana yang kurang enak. Bahkan kalau misalkan lu perhatikan tuh di acara PKB, Surya Paloh mengumbang-umbang ketua harian Gerindra kan, The Rising Star begitu. Itu banyak cerita bahwa itu dalam rangka mengambil hati Gerindra supaya udahlah nggak usah marah-marah. Lalu setelah itu juga kan ada kasus tuh yang anggota DPR dari Nasdem yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Jadi beruntut-runtut begitu. Setelah itu baru Surya Paloh bertemu dengan Jokowi. Nah pertanyaan gue dari cerita lu
Ca sama Sen, apakah Nasdem sudah check out nih dari kubu Anies gitu kan? Atau masih ada lobby-lobby yang sedang berjalan untuk memaksa Nasdem keluar dari peta dukungan Anies? Menurut orang-orang yang ada di sekeliling Surya Paloh, check out itu sudah akan pasti terjadi. Per hari ini ya, ini hari apa? Kamis ya? Kamis 8 Agustus. Check out itu sudah pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktu kapan Surya Paloh mengumumkan akan check out dari Anies. Dan sebetulnya dalam pembicaraan dengan Anies sebelum Surya Paloh ke istana pun Surya Paloh sudah menyampaikan kemungkinan yang opsi-opsi lain yang terjadi ya. Ketika bertemu Anies. Bertemu dengan Anies gitu, dan Anies menyampaikan tuh orang yang berkomunikasi dengan Anies dan kemudian diceritai Anies menyampaikan bahwa Anies bilang ke Surya Paloh gitu ya. Ya ini keputusan partai gitu Pak Surya Paloh sendiri yang bisa memutuskan gitu karena ya itu adalah wewenang dari partai politik gitu dan dia tidak ikut campur dalam hal itu. Tapi ini tentu saja juga meresahkan Anies karena pertemuan Surya Paloh dan Jokowi itu kan intens kan belakangan ya Kang Sen, dan selama itu memang Anies banyak berkontak dengan Surya Paloh dan memastikan dukungan apakah Nasdem masih mendukung saya begitu, termasuk telepon Anies beberapa kali menelpon Surya Paloh ya dan memastikan apakah Nasdem masih ingin mendukung saya gitu. Lobby-lobbynya gimana sih? Gue denger ketua kelas Kim ini ya kan? Apa ini? Ketua kelas Kim ini agak rajin nih melobi-lobi dan mendekati kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, jadi sejumlah narasumber ya, termasuk dari orang Nasdem itu cerita bahwa Dasko sering main ke Nasdem Tower. Dasko adalah ketua harian Gerindra yang memang ketua kelas di Kim itu. Nah, waktu pertemuan itu di hari Kamis kalau nggak salah ya, di hari Kamis atau sehari sebelum bertemu dengan Jokowi, ya intinya ada diskusi-diskusi lah soal pilkada, termasuk konteksnya adalah pilkada Jakarta. Kalau bisa kita bersama sajalah di Jakarta ini, makanya berderet-deret tuh peristiwa-peristiwanya Kak. Nah di hari Jumat itu, pasca hari Jumat, juga ada tuh ketua-ketua partai lain yang dipanggil oleh Jokowi. Yang pertama adalah Erlangga Hartarto, lalu juga ada Prabowo Subianto, dan juga Zulkifli Hasan. Oh gitu. Jadi berturut-turut ya? Berturut-turut. Partai Kim itu bertemu. Ada terpisah, kompartemen-kompartemen. Intinya bahwa memang sudahlah di Jakarta ini kita satu saja dan sudah menyebut nama ya Cak ya, bahwa Kim itu mendukung Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah mantan gubernur Jawa Barat seperti itu. Nah, sebetulnya ya sebelum ada pertemuan itu, gue tuh kan seminggu kebelakang kan mengejar juga soal pilkada Jakarta dan Jawa Barat ya. Nah, seminggu itu gue udah nemu tuh bahwa Kim sudah berbelok ke Ridwan Kamil. Dulu kan awalnya Ridwan Kamil sudah dipasrahkan ke Jawa Barat kan karena berbagai pertimbangan. Tapi lagi-lagi karena ada hal yang lain-lainnya termasuk faktor Anies, RK ditarik lagi ke Jakarta, meskipun kalau misalkan ada pertempuran antara RK sama Anies itu kalau secara survei ya jomplangnya masih jauh tuh. Anies 39 sekian, Ridwan Kamil 18 atau enggak 19%. Artinya itu 2 digit perbedaannya. Tapi lagi-lagi kalau misalkan seperti Kang bilang di awal bahwa Jakarta ini kan akuarium ya. Semua orang bisa melihat dan gampang sekali naik ke tingkat pusat begitu ya. Setiap jadi Gubernur Jakarta sekarang kan maju di Pilpres begitu ya. Nah itu yang dipertimbangkan kalau misalkan Anies nanti maju dan menang di Jakarta, jangan-jangan 2029 Anies bisa maju lagi di Pilpres begitu dan menyaingi putra presiden kan. Oke. Artinya konteksnya adalah satu persaingan antara calon yang didukung oleh Kim dan juga Istana ya. Betul. Melawan Anies dan kemudian yang kedua adalah next 5 tahun ke kemudian ke depan bahwa kalau misalnya Anies dengan situasi hari ini gitu ya unggul survei elektabilitas dan dia terpilih 5 tahun ke depan dia punya kesempatan untuk maju sebagai calon presiden gitu. Betul. Intinya menghambat sebelum pertandingan lah. Tapi kalau orang-orang politik pasti bilang ini kan adu strategi, adu siasat gitu. Tapi memang keputusan Ridwan Kamil yang semula tadinya di Jakarta kemudian di Jawa Barat kembali ke Jakarta itu di hari Jumat diputuskan setelah Prabowo pulang dari perjalanan dari Rusia dan Eropa ya. Oke. Gitu. Jadi ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang berdua begitu. Lalu Prabowo menceritakan ke beberapa petinggi Kim gitu ya, yang kemudian ditemui oleh yang ditemui oleh kita ya, dan Prabowo menyampaikan bahwa ada keinginan untuk
memenangkan pilkada secara mutlak lah di beberapa daerah gitu ya. Antara keinginan ini bersama antara Prabowo dan Jokowi gitu di beberapa tempat, termasuk di Jakarta, lalu ada juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Intinya kemudian menguasai Jawa kan. Sumatera Utara, ada juga Sulawesi dan Papua Ya, yang strategis, terbaru. daerah strategis. Betul. Jawa dan daerah strategis. Kalau menguasai Jawa kan udah, kalau kita berbicara 2029 kan Artinya sudah unggul lah ya. punya kantong kresek yang tebal lah gitu. Ya, elektoral ininya. konsentrasi pemilih memang masih di Pulau Jawa secara mayoritas. Nah, oke, pertanyaan gua pada akhirnya begini. Siapa calon yang akan berpasangan dengan Ridwan Kamil ini gitu? Oh, ini ada cerita menarik ya. Kim Plus, kan tadi Cica jelasin Kim Plus itu siapa. Nah, karena Nasdem itu kan variabel sudah dihitung sebagai partai mendukung Prabowo Gibran kan. Plusnya ini siapa? Timbul pertanyaan gitu. Kemungkinan besar adalah PKS. PKS kan sampai sekarang belum menyatakan akan mendukung Prabowo Gibran begitu ya. Nah, ada cerita di akhir Juli kemarin itu ada pertemuan lah elit Gerindra dengan PKS di level elit di level elit ya, itu ketua majelis suro di kediamannya. Jadi intinya adalah mengajak PKS ini bergabung dengan Kim plus mendukung di Pilkada Jakarta. Waktu itu proposalnya adalah mengajukan nama Idrus. Idrus ini anaknya ketua majelis suro untuk sebagai cawagupnya untuk sebagai cawagupnya Ridwan Kamil. Nah, pasca pertemuan itu PKS mengeluarkan surat. Ada 2 surat. Yang pertama adalah mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk mendukung calon pilkada yang diajukan oleh Prabowo Subianto. Lalu yang kedua adalah mengajukan nama-nama calon wakil gubernur, termasuk tadi namanya Idrus itu. Nah, belakangan karena ada konstelasi segala macam, nama itu berubah menjadi Suswono ya. Suswono itu adalah mantan Menteri Pertanian di eranya Pak SBY. Kenapa Suswono ini muncul? Kalau gue ngobrol dengan beberapa orang di Kim juga, ini Suswono ini merupakan sosok penengah lah di PKS. Jadi kalau misalkan ada faksi-faksi di PKS, ini lebih menerima sosoknya Suswono. Kalau misalkan dimasukkan nama Idrus, ini pasti kan ada faksi-faksi yang ini masih anak muda segala macam, belum berpengalaman dan seterusnya kok bisa-bisa diajukan sebagai calon wakil gubernur Ridwan Kamil. Makanya berubahlah seperti itu. Nah, stop dulu Sen. Kenapa PKS? Ini kan pemain baru, artinya anak baru nih di koalisi ini. Karena gini Kang. Atau karena perolehan suara secara legislatif ya di pemilu kemarin memang PKS paling tinggi di DKI. Juara nomor 1 kan dia. Faktor itu. Daya tawarnya tinggi. Daya tawarnya tinggi pertama karena kan dia perolehan kursi DPRD nomor 1 ya di Jakarta. Lalu yang kedua kan basis pemilih masanya kan 11-12 sama pemilih Anies Baswedan ya. Itulah yang menjadi pertimbangan kalau misalkan wakil dari PKS resistensi di tingkat bawah itu bisa diredam lah begitu ya. Nah, ini juga menghidupkan yang waktu kita pernah bahas juga kan PKS ditawari pergantian logistik mereka yang keluar di pemilu lalu juga ada tawaran menteri kabinet segala macam. Nah, kalau gue ngobrol-ngobrol ini memang satu paket lah istilahnya itu. Rencana ini masih masih nyala terus. Makanya berjalanlah mulus sampai kemarin itu kan. Makanya sekarang PKS pun gamang nih mereka. Lalu kita tarik ke belakang nih Kang, sebelum tadi namanya Suswono maupun Idrus ya. Sebetulnya saat PKS mendeklarasikan namanya Anies dengan Sohibul Iman, mereka tuh memberi deadline. Anies itu harus memutuskan memastikan dapat tiket segala macam itu tanggal 4 Agustus 2024. Sudah lewat dong berarti. Sudah lewat. Nah, dapat tiket dari partai lain maksudnya. Partai lain karena kan PKS kan bisa sendiri tapi kan harus berpasangan berkoalisi lah begitu. Nah, di akhir Juli juga itu Anies didatangi dan bertemu dengan Sohibul Iman dan beberapa pengurus PKS. Intinya adalah menanyakan bagaimana nasib pasangan Anies dan Sohibul Iman. Lalu di situ menurut orang dekatnya Anies cerita bahwa Anies sendiri sudah oke dengan Sohibul Iman, tapi belakangan karena tadi yang ada pertemuan di rumahnya KMS lah istilahnya kan ketua majelis suro itu semua konstelasi berubah. lah. Makanya kemungkinan PKS pun akan check out. Dan ada pertimbangan seperti ini, jangan-jangan PKS ini memasangkan Anies Sohibul Iman itu memang cara dia untuk exit way gitu kan. Kalau misalkan sepaket kan istilahnya kalau nggak bisa tercapai ya udah, ini kan bukan salah PKS gitu. Oke. Jadi dejavu lagi nih Cik gua nih. Semuanya mirip. Jadi mirip ya cerita Husein tadi mirip, mulai dari tawaran gitu kan, mengganti biaya logistik, masuk menteri di kabinet, gula-gulanya tuh mirip gitu loh dengan bagaimana ketika
pemerintah pada waktu itu mencoba untuk menggagalkan atau menjegal tiket Anies di Pilpres, pemilu presiden 2024. Nah, gue nambahin infonya Husin tadi ya, bahwa deadline itu tidak hanya deadline soal menarik dukungan dari partai lain, tapi juga Anies diminta untuk mengumumkan cawagup Anies sebelum tanggal 4 Agustus atau deadline terakhir itu tanggal 4 Agustus. Nah, syarat itu kemudian ditambahi lagi menjelang deadline 4 Agustus yang ternyata sudah lewat itu, yakni cawagup Anies yang adalah Sohibul Iman itu lalu disertai dengan pernyataan partai-partai pendukung dari partai lain selain PKS untuk juga mendukung MSI sebagai cawagup. MSI adalah Sohibul Iman. Sohibul Iman. Jadi ditambah itu unsur syaratnya gitu. Nah, ternyata tidak terjadi. Kemudian dievaluasi lah di rapat di PKS ya, yang kemudian rapat itu terjadi sekitar pekan ini ya. Terjadi sekitar pekan ini dan partai lain yang berkontak dengan PKS itu sebetulnya sudah diinformasikan bahwa saat evaluasi itu mereka akan mengumumkan untuk check out dari dukungan terhadap Anies gitu. Tapi ternyata masih terjadi dinamika di dalam PKS bahwa ada kubu pendukung Anies garis keras gitu ya di dalam PKS ini yang mempertimbangkan atau meminta agar PKS tetap mendukung Anies karena berhubungan dengan konstituen mereka. Jadi konstituen PKS itu di Jakarta terutama ya, itu banyak yang mendukung Anies dan mereka khawatir jika mereka melepaskan dukungan dari Anies, konstituen itu akan lepas. Oke. Gitu. Jadi masih Artinya tarik ulur nih. di dalam internal sendiri PKS belum solid ya? Belum solid. Belum bulat-bulat bener ya. Level menengah ke bawah itu masih Anies, karena elit itu kan sudah elit itu sudah beres ya. Sudah kena gula-gula lah istilahnya begitu, makanya mereka relatif mendukung RK begitu. Tapi ya, ini kan Nasdem suaranya naik karena banyak menyebut karena faktor mendukung Anies kan. Waktu Pilpres ya. PKS juga naik kursi DPR RI-nya juga karena faktor itu juga ya. Tapi menurut gue ya ini politik ya. Jadi mungkin perhitungan partai-partai itu adalah toh pemilu masih 2029, buat apa gue harus berdarah-darah kali sekarang ini. Gue dengar kalian agak kesusahan nih ketemu teman-teman di PKS ya. Iya, benar. Jadi ada instruksi yang langsung dari pimpinan gitu ya untuk tiarap dulu untuk tiarap dulu, untuk tidak menyampaikan informasi baik itu berupa on the record atau background, bahkan off the record gitu kepada teman-teman di Tempo. Tapi kita tetap bisa dapat bocoran. Banyak kawan-kawan. Kan kalau nggak bisa masuk lewat pintu, bisa lewat jendela kan, atau ventilasi yang lain. Iya. Dan juga itu yang ada rapat DPPTP ya, PKS DPTP, itu ya. Tanggal 8 Agustus kalau nggak. Itu yang Oke, tunggu. Jelasin dulu nih, Sen. DPTP itu apa dan siapa orangnya dan mengapa mereka ini menjadi sangat sentral dalam pengambilan keputusan di PKS gitu. DPTP adalah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang terdiri atas jajaran Majelis Syuro dan DPP, pengurus DPP. Presiden, ada ketua, presiden PKS, kemudian sekjen, bendum dan lain-lain. DPTP ini biasanya mengambil kebijakan yang itu untuk pilkada, untuk pilpres dan segala macamnya, yang kebijakan-kebijakan yang strategis sampai ke bawah itu diambil oleh DPTP itu. Jadi bukan tunggal oleh presiden PKS atau oleh ketua Majelis Syuro, tapi oleh komunal lah, oleh DPTP ini gitu. Tapi dalam beberapa kali gua liputan juga ya, Sin, sama lu juga, sama Cica juga, ketika DPTP ini sudah memutuskan atau punya sikap, pada akhirnya diskusi itu tetap kembali ke ketua Majelis Syuro gitu kan, lobby-lobby untuk memastikan bahwa misalnya dalam konteks Pilpres yang lalu itu ada lobby ke ketua Majelis Syuro sampai ke Turki gitu kan. Pernah kita tulis juga. Karena kan di PKS itu presiden boleh berganti, tapi KMS tetap. Majelis Syuro tetap ya. Nah, Sen, kalau gua melihat konstelasi partai politik di DKI ya, gua melihat kalau partai-partai ini kan masih ada dua nih, dan cukup PDIP yang juga sudah kita tulis ya di tingkat bawah, pengurus mereka di pengurus tingkat kota ya, itu sudah memberikan memberikan aspirasi untuk mengusung Anies atau mendukung Anies gitu kan, meskipun di tingkat pusat belum diputuskan. Dan juga PKB gitu kan, yang dipimpin oleh
Caimin atau Muhaimin Iskandar yang berpasangan dengan Anies, dan kita sudah pernah ketemu ya dengan Caimin ya Ci ya. Betul. Dan kita tanya juga komitmen ketemu atau mendukung Anies di Jakarta bagaimana? Ya sepanjang memang Mas Anies mau maju ya kita akan full support gitu. Nah, artinya kalau ini berpasangan kan masih mungkin nih. Ya. Kapal ini tetap kapal Anies Baswedan ini tetap berlayar. Jadi setelah Jumat Surya Paloh ketemu Jokowi itu kan didengar sampai telinga PDIP tuh Kang. Dan mereka tuh ribut gitu di internal PDIP bahwa kemungkinan Anies akan dilepaskan oleh Nasdem gitu kan. Kemudian petinggi PDIP langsung mengirim satu utusan untuk ke PKB. Satu utusan untuk PKB, lalu diminta untuk melobi agar PKB tidak melepaskan Anies. Dalam arti supaya Anies tetap berlayar, dan PDIP juga ada kemungkinan sudah mengerucut pada mendukung Anies, walaupun masih ada opsi-opsi lain ya. Tapi dalam kondisi ini PDIP tidak punya pilihan lain selain mendukung Anies jika ingin melawan calon yang didukung oleh Jokowi atau istana. Gitu. Lalu setelah hari Jumat utusan pergi atau terbang ke PKB itu, kemudian hari Minggunya Sekjen PDIP bertemu dengan Caimin. Apa isi pertemuan itu, Ci? Membicarakan kerjasama pilkada di berbagai tempat, termasuk di Jakarta gitu. Lalu Sekjen PDIP atau Hasto ini bertanya kepada Muhaimin kans untuk mendukung Anies seperti apa. Saat itu Muhaimin menyampaikan beberapa kegundahannya bahwa ternyata PKB juga sudah didatangi oleh utusan istana untuk mendukung Ridwan Kamil gitu ya. Dan ketika utusan istana itu datang ke PKB atau ke Muhaimin gitu, lalu ada semacam daftar dosa gitu. Nawa dosa jangan-jangan. Nawa dosa yang ditunjukkan. Lalu ada juga pembicaraan soal kan PKB untuk diambil alih oleh pihak lain gitu ya, yang belakangan ini panas oleh PBNU gitu ya. Kan PKB juga diganggu oleh PBNU yang mereka membuat suatu pansus PKB lah intinya begitu. Iya, betul. Itu dianggap sebagai sama sejumlah orang PKB bahwa ini gangguan juga untuk ngerecokin pilkada istilahnya. Jadi ada kaitan lah apa yang terjadi di PBNU dan Ya. PKB hari ini dengan dinamika di pilkada terutama khususnya pilkada Jakarta ya. Ya. Dan letupan-letupan ini mengganggu Muhaimin, Kang Sen. Maksudnya gimana tuh, Ci? Artinya apa yang membuat Ada keresahan, upaya untuk mengambil PKB ini masih on dan berjalan terus gitu. Walaupun sebetulnya di internal PKB juga ada keyakinan bahwa Muhaimin ini kuat gitu ya, tidak mungkin digoyang gitu di internal PKB. Tapi untuk Muhaimin sendiri ini cukup mengganggu gitu, dan ada kemungkinan untuk PKB suatu hari diambil alih oleh PBNU atau oleh Gus Yakut gitu, oleh Gus Yakut yang sekarang adalah Menteri Agama gitu ya. Dan mereka kan juga sedang berseteru begitu ya soal pansus haji dan lain-lain. Nah, PKB kemudian kemarin ada rapat lah ya, rapat di DPP begitu, dan membicarakan soal pilkada. Muhaimin sendiri kepada beberapa pengurus di PKB menyampaikan bahwa untuk sampai saat ini PKB masih mendukung Anies begitu. Tapi gerakannya masih smooth nih, Kang Sen. Jadi belum terlalu kelihatan ya. Jadi masih melihat kemungkinan ke depan yang terjadi pada PKB itu apa. Masih lihat cuaca dulu seperti apa. Meramal cuaca. Mendung atau mendung tanpa hutan. Tapi sebenarnya kuncinya di sampai Oktober adalah posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Kalau masih dijabat oleh Yasona Lauli atau kader PDIP masih aman lah. Tapi kalau misalkan ada perubahan dalam waktu dekat, itu akan merubah konstelasi juga. Artinya tuh. Reshuffle ya. Reshuffle itu bisa berubah konstelasi karena Menkumham ini kan pemegang pengesahan SK Parpol. Oke, artinya katakanlah ya kita bicara bahwa konstelasi Pilkada Jakarta itu seperti hari ini, ada kemungkinan ya, satu, calon yang didukung oleh Kim atau Kim Plus itu melawan kotak kosong, atau ada calon independen yang muncul. Gimana tuh, C? Ini gue membayangkan ya, kalau ini kan sudah pernah terjadi pola ini ya. Kalau kotak kosong kita merefer kepada pemilihan di Kota Makassar gitu ya. Kalau independenan itu di Solo begitu kan. Nah, ini memang ada simulasi ya, ataupun memang pembicaraan di Kim bahwa kota kosong nih di Jakarta. Misalkan RK bisa maju sendiri dan
Anies tidak dapatkan tiket, artinya kotak kosong. Tapi perlu diingat juga tuh, mungkin ada calon independen ya Kang ya, yang sudah lolos tahap administrasi kalau nggak salah 10 Juli itu Dharma Parengkun begitu ya. Dia adalah purnawirawan Polri ya. Polri terakhir itu menjabat di wakil BSSN. kepala Badan Siber dan Sandi Negara gitu. Sebelumnya dia kan nggak lolos kalau nggak salah tuh di pemberitaan. Nah itu mungkin nanti menjadi suatu strategi ya kalau misalkan kotak kosong itu berjalan, yang ini mungkin bisa dimajukan sebagai calon independen begitu. Ya Cik Zen, jadi karena kalau melawan kotak kosong itu ada resiko yang dihadapi oleh calon siapapun yang akan diusung oleh Kim atau Kim Plus itu tadi. Kenapa? Karena ketika seseorang melawan kotak kosong, sebagai pemilih kita bisa Memilih kotak kosong. Dan kalau misalnya bentuk perlawanan ya terhadap apa yang terjadi, kemudian dinamika yang berproses dan macam-macam, dan dia menjatuhkan pilihan pada kotak kosong itu dan menang, itu seperti yang terjadi di Makassar yang lu tadi bilang atau lu sebut tadi Sen. Jadi cukup beresiko. Jadi mungkin calon independen bagi Kim ya itu jauh lebih masuk akal gitu kan. Nah, sebetulnya yang soal kotak kosong itu tadi Hussein sudah sempat mention ya bahwa ada diskusi di Kim. Risikonya selain selain bisa kalah gitu ya calon tunggalnya, ini juga kemenangan calon tunggal ketika melawan kotak kosong ini menjadi tidak legitimate gitu. Jadi PAN atau Zulhas gitu ya, ketua umum PAN ini sempat menyampaikan bahwa ini ditolak lah oleh partai mereka, bahwa kalau misalnya kotak kosong ini nanti kemenangannya menjadi tidak sah gitu, atau yang ngapain kita melawan kotak kosong gitu. Tapi ada diskusi lain bahwa kalau melawan kotak kosong secara anggaran atau kebutuhan dana ketika kampanye, kemudian ketika pilkada itu lebih menghemat 30-40% gitu. Jadi lebih kecil lah dananya jika harus bertarung gitu. Tapi pada akhirnya diskusi yang mengerucut adalah harus ada lawan. Apalagi kan RK sudah bertemu Prabowo ya. Intinya waktu pertemuan di hari Jumat kalau nggak setelah tadi pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu ditanya lah, dan RK masih agak bimbang atau ragu untuk maju Jakarta. Tapi Prabowo meyakinkan Ridwan Kamil, kan sudah banyak yang di belakang Bapak, kenapa harus ragu untuk dimaju di Pilkada Jakarta. Melihat dinamika yang lu tadi jelasin, Sen, kayaknya kita juga mesti harus sedikit sabar-sabar dikit lah ya, karena masih cair gitu kan, dan yang paling penting kan adalah SK-nya kan nanti kan, bahwa kemudian ada lobby sana, lobby sini gitu kan, komunikasi sana, komunikasi sini, itu SK tetap nanti di ujung. Jadi pendaftaran ya terakhir dibuka di 27 Agustus, ditutup 29 Agustus kan. Karena Agustus, kalau misalkan kita mencontoh Jakarta di 2017 kemarin juga nama-nama itu munculnya belakangan kan, kayak PDIP, Ahok, last minute semua begitu. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo.co, dan kalian juga bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Bye. Bye.